Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Nggak boleh kelihatan takut, biar dia nggak curiga. Mas Kenan, Mbak Safira, ini teteh saya. Teteh saya juga ditawarin sama Bu Mala untuk kerja di sini. Katanya untuk ngurus cucunya. Pasti untuk ngurus anak cantik ini ya. Selamat pagi. Pagi. Aziza, kamu bisa bawa kakak kamu masuk ke dalam. Saya harus pergi dulu nganterin Cinta ke sekolah. Ayo sayang. Ayo teh. Oh. Bentar ya. Sayang, bisa nggak kita jangan bahas ini di depan Cinta ya? Pokoknya aku nggak mau tahu. Perempuan itu nggak boleh kerja di rumah kita. Iya, aku ngerti sayang. Tapi tolong, kita bahas ini setelah kita nganterin Cinta ya. Aku nggak mau ada orang yang curiga. Apa yang sedang mereka obrolin? Apa mereka merencanakan sesuatu untuk menjebak aku? Ya masuk. Selama ini, Pak Kenan dan Bu Safira berusaha menghindari aku. Tapi kenapa sekarang mereka membiarkan aku kerja di sini? Kenapa mereka jadi berubah? Pura-pura baik dan peduli sama aku. Ada apa ini? Apa rencana mereka sebenarnya? Teh, kok bengong sih? Ayo kita masuk ke dalam. Zah, kita nggak bisa kerja di sini, Zah. Ayo kita pulang sekarang aja. Loh, emangnya kenapa Teh? Kalian mau gaji berapa ya? Gimana Ibu aja? Kami terima kok Bu.
Kemarin kamu gajinya berapa? Kemarin saya gajinya 2,5 juta, Bu. Ya karena kamu udah lumayan lama ya kerja di sini, jadi gaji kamu saya naikin 3,5 juta. Makasih ya, Bu. Makasih banget. Sama-sama. Kakak kamu disamain aja lah gajinya. Yang penting harus kerja dengan baik dan semangat ya. Baik, Bu. Bi. Ini Aziza kerja di sini lagi bareng kakaknya Anissa. Tolong dibawa ke kamar yang agak gede ya di belakang ya, supaya mereka bisa tidur satu kamar. Baiknya. Bu, permisi ya. Ayo, Teh. Misi, Bu. Sekarang harus pura-pura ramah sama mereka, supaya mereka nggak curiga sama Kinan. Semua ini gara-gara Safira. Dia yang udah bikin Kinan masuk dalam perangkap ini. Mbak, ini kamar kalian berdua. Ya, makasih ya, Bantin. Ya Mbak. Iya, Bi. Teh, aku nggak nyangka Bu Mala bisa berubah. Sekarang Bu Mala baik banget, beda sama dulu. Aku jadi makin betah kerja di sini. Keluarga ini mendadak baik sama aku dan Aziza. Ini gak wajar. Pasti mereka sudah ngerencanain sesuatu. Aku gak bisa tinggal di sini. Aku khawatir nyawaku dan Aziza terancam di sini. Gaji kita juga kalau dikumpulin jadi 7 juta. Hasilnya bisa kita tabung untuk mencari Naila. Kita gak bisa kerja di sini, Zah. Ayo kita pergi sekarang. Teteh tuh kenapa sih? Hari gini cari kerja itu susah. Justru itu, Teteh gak bisa kerja di sini. Mereka ini semua orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, Aziza. Mereka itu orang yang udah bikin Teteh gak bisa menemukan Naila. Teteh kok ngomong gitu sih, Teh? Mereka gak mungkin terlibat. Pak Bagas, Pak Kenan, Bu Safira, Bu Sarah, Pak Alvaro, mereka semua itu ada di puncak. Pak Nugroho itu udah menengahi mereka semua. Apa? Ada yang disembunyikan dari mereka. Teteh nggak mau kerja berurusan dengan orang-orang yang jahat seperti mereka. Teh tunggu dulu, Teh jangan pergi. Teh, aku mohon Teh, jangan pergi. Kita bisa kok cari kerja di tempat lain. Nggak harus kerja di tempat orang yang udah bikin Naila menghilang. Enggak Teh, Mas Kenan itu nggak mungkin terlibat. Mas Kenan orangnya baik Teh. Dia selalu bantuin aku kalau lagi kesusahan. Jadi nggak mungkin dia terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Teh. Kalau benar mereka itu orang yang baik, terus kenapa mereka diem aja? Walau mereka tahu kebenaran soal Naila. Bahkan sampai Pak Bagas meninggal, mereka diem aja. Teh udah dong Teh, jangan terus-terusan nuduh mereka. Percaya sama aku, mereka tuh orang baik. Aku juga akan minta sama mereka untuk mencari Naila, bantuin Teteh. Pasti mereka mau kok Teh bantuin Teteh cari Naila. Entahlah Zah, hati Teteh yang mengatakan kalau mereka itu terlibat. Teteh percaya itu. Teh, kok Teteh terus-terusan nuduh Mas Kenan? Sama aja Teteh memfitnah dia. Dosa dong Teh. Semua bukti juga mengarah kepada mereka. Bukti apa Teh? Pak Nugroho juga bilang kan, belum ada bukti yang kuat kalau mereka itu terlibat. Kita tunggu aja hasil penyelidikan dari Pak Nugroho. Selama ini Aziza begitu mengagumi Pak Kenan. Percuma aku ngomong sekarang. Dia tetap gak akan percaya. Buka, tolong bukain pintunya. Bi tolong buka, Bi. Pembantu pasti gak ada yang mau bantuin gue. Semuanya kan takut sama Mas Bima.
Pak Rahmat, dipanggil Bapak di kamarnya. Hah? Saya dipanggil Bapak? Oh, iya. Masuk. Maaf bos, tadi bos manggil saya. Iya Pak Rahmat. Pak Rahmat, tolong Bapak siapkan mobil, nanti antarkan saya ke sekolahan Tiara. Baik bos. Kalau begitu, sayang Tiara, kamu ikut Pak Rahmat dulu ya. Nanti Papa nyusul. Oke sayang? Pak Rahmat, tarik. Salam Bapak ya. Tiara sayang, baik-baik ya nak di sekolah ya, jangan nakal ya. Ya udah Pak, siap-siapin mobil ya Pak. Ya, saya permisi. Bi Emil. Iya Tuan. Sebentar ya Bi. Sayang. Mas tolong biarin Fatir sama aku dulu ya, aku kangen sama dia Mas. Biar Fatir sama Mbak. Di sini Mas. Sarah, kamu itu benar-benar nggak tahu terima kasih. Udah syukur aku ajak anak-anak ke sini. Tapi masih aja kamu nanya-nanya pertanyaan yang lain. Tapi Mas, Jangan diterusin, jangan dilanjutin. Dengar ya Sarah. Kamu itu sudah mengotori kesucian pernikahan kita. Seharusnya sebelum kamu itu menuntut lebih, baiknya kamu itu berkaca sama diri kamu. Kamu masih mengotori pikiran kamu dengan laki-laki itu atau tidak? Kalau kamu sudah bisa melupakan laki-laki itu, mungkin aku masih bisa maafin kamu. Sar. Kok nggak bisa dihubungin sih, Sar? Gak kayak biasa. Angkat dong, Sar. Angkat. Aktifin HP-nya, aktifin. Kamu ngapain kayak nyari kontak gitu dari handphone aku? Mau telepon siapa? Aku mau telepon Mama. Mau ngapain? Ngomong sekarang sama Mama, Nan. Tapi ngapain? Kamu ngapain telepon Mama? Ini udah waktunya. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Pokoknya Mama harus usir Anissa sekarang juga. Sayang, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu ya. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau udah soal perempuan ini. Lagian aku heran. Kenapa sih dia bisa kerja di tempat kita?
Ya mungkin karena memang Anissa itu adalah kakaknya Aziza, sayang. Kamu udah tahu sebelumnya? Enggak, aku baru tahu sekarang kalau misalnya Anissa itu adalah kakaknya Aziza. Ya udah, kamu ngomong sekarang kemana? Sayang, dengerin aku. Nan, please. Aku tahu kamu panik, aku tahu kamu cemas. Tapi kita nggak bisa kayak gini, kita harus cari solusi yang terbaik. Kita harus pikirin gimana cara ngomongnya supaya Anissa ataupun Aziza nggak curiga sama kita. Nggak ada waktu lagi, Nan. Semakin lama dia tinggal di rumah kita, semakin bahaya. Kalau dia tahu Cinta itu anak kandungnya gimana? Kalau dia bawa Cinta gimana? Oke sayang, aku ngerti banget. Tapi kamu harus sabar. Kita harus pikirin ini matang-matang, kita harus bikin rencana supaya semuanya nggak berantakan, nggak makin kacau. Nan, ini bukan soal kesabaran. Aku nggak mau sampai Cinta dibawa sama dia. Satu hal yang harus kamu ingat. Aku nggak akan pernah mau pulang ke rumah kamu. Bahkan injak rumah kamu lagi kalau sampai Anissa masih ada di rumah. Kinan. Halo, Kinan? Ada apa? Makanya kita nggak bisa nerima Anissa kerja di rumah kita, Pak. Apa sih maksudnya, Kinan? Kalau mau ngomongin soal itu, kamu ke kantor dong. Jangan ngomong kayak begituan di telepon. Ajak Safira sekalian ke sini. Mama nggak mau bicarain ini di telepon. Dia minta kita datang ke sana buat ngomongin masalah ini. Ya udah, ayo kita ke kantor Mama. Ayo, Nan. Ayo, Aska. Ayo. Kamu makan dulu. Enggak mau. Makan dulu. Enggak. Kamu sama sekali belum makan loh. Nanti kalau Aska sakit, nenek yang disalahin. Ayo makan. Hah? Aku nggak mau makan kalau aku belum ketemu ibu. Aska bandel ya sama nenek ya? Nggak pernah mau dengerin kata-kata nenek. Biar aja aku sakit. Orang nenek nggak bawain aku ketemu sama ibu atau telepon sama ibu. Ya udah, terserah. Kalau Aska nggak mau makan, nggak apa-apa. Tapi nenek nggak akan pernah ngabulin keinginan Aska. Ya udah, kalau gitu aku kabur aja dari sini. Enggak. Aska nggak boleh kabur lagi dari nenek, nggak boleh. Ya udah, kalau gitu nenek harus bawain aku ketemu sama ibu dan telepon ibu. Aska ini bandel ya? Aska nggak pernah nurutin kata-kata nenek. Kenapa sih? Aku kan, Nek, cuma mau minta telepon ibu doang. Gak minta yang lain-lain lagi, Nek. Ya udah. Kali ini nenek izinin kamu telepon ibu. Enggak, aku maunya tiap hari telepon ibu. Kalau enggak, aku tetap pergi nyusul ibu. Aska, kamu kenapa sih? Kok begitu sama nenek? Nenek udah izinin kamu telepon ibu, tapi minta tiap hari. Biarin aja. Aska, sini. Tunggu. Iya. Ya udah. Duduk kamu. Nenek nggak suka ya kamu kayak gitu ya. Tuh, nenek izinin kamu telepon ibu kamu tiap hari. Tapi Aska janji ya sama nenek. Ya, Aska harus makan sampai habis dan nggak boleh kabur lagi dari nenek. Iya, aku janji. Makasih ya, Nek. Oh iya, Aska. Teleponnya jangan lama-lama. Iya, Nek. Bu Nunung, ada apa ini? Apa mungkin Bu Nunung mau mengabari soal Aska? Assalamualaikum, Bu. Ada apa, Bu? Aska baik-baik aja kan? Bu, ini Aska.
Lancang banget dia sama. Laki-laki kurang ajar, kamu mau ngapain? Aku tuh sekarang udah tahu semuanya. Aku udah tahu hubungan kamu dengan istriku. Ternyata di sini selama ini kalian bertemu ya. Iya, gua sama Sarah sering ketemu di sini. Tapi gara-gara lo datang, hari ini gua nggak ketemu Sarah. Sekarang kasih tahu gua, di mana Sarah? Ada nyali juga kamu ya. Bener-bener nggak tahu diri kamu ya. Kamu bener-bener kurang ajar sama saya. Kamu itu nggak tahu siapa saya dan kamu nggak tahu apa yang saya bisa lakukan ke kamu. Mampus lo Alvaro. Berani nantangin bos Bima sih. Biarin aja. Pengen tahu sampai mana tuh dia berani sama bos Bima. Asal lo tahu, gua nggak peduli lo siapa. Gua nggak takut sama lo Bima. Yang gua peduliin Sarah. Gua ngerti gak? Gua nggak takut sama lo Bima. Kinan, ayo. Aku pengen ketemu sama Mama. Iya, ayo sayang. Ma, aku... Mama apa-apaan sih, Ma? Terlaluan kamu ya, Safira. Pasti kamu kan yang nyuruh Kinan telepon saya. Kalau bukan karena Kinan, saya nggak bakalan ngehargain kamu. Dan udah lama kamu saya tendang dari rumah saya. Ma, please deh, Ma. Kinan, kamu diem ya. Mama lagi ngomong sama istri kamu. Kamu udah ngakuin anak orang lain sebagai anak kamu sendiri. Dan gara-gara itu, kamu nyeret Kinan ke dalam masalah ini. Perusahaan, reputasi keluarga, semuanya terancam hancur. Dan itu semua gara-gara kamu. Dan gara-gara kamu juga, saya harus merendahkan diri saya untuk datengin pembantu itu dan minta kerja lagi di tempat saya. Padahal saya nggak pernah suka sama dia.
Bahkan saya suruh saudaranya itu yang anaknya udah kamu akuin sebagai anak kamu untuk ikut kerja di tempat saya. Semuanya itu saya lakukan supaya kamu dan Kinan gak masuk penjara. Tapi sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu berani nyuruh-nyuruh saya untuk mecat mereka. Tapi Mama belum selesai, Kinan. Setelah semuanya yang terjadi, hanya tempat kita yang paling aman supaya Anissa dan Aziza nggak curiga. Kalau mereka ngerasa nyaman, mereka nggak akan berani nuduh kamu yang udah ngakuin anaknya sebagai anak kamu sendiri. Cuman ini satu-satunya cara supaya kamu dan Safira nggak kehilangan cinta. Dan kamu, Kinan, kalau bukan karena kamu nangis-nangis di depan Mama nggak bakalan sudi ngelakuin ini semua. Selama ini Safira udah banyak datengin masalah buat kamu. Sekarang saatnya kamu harus lebih tegas jadi suami. Jangan mau disetir sama istri. Kamu yang harusnya mengendalikan dia. Minggir! Sayang maafin mama aku ya. Tolong jangan masukin kata-kata mama ke dalam hati kamu. Aku minta maaf ya. Sayang, kamu mau kemana? Nan, sebaiknya kamu pulang duluan. Aku masih ada urusan lain. Setelah ini aku akan jemput Cinta. Ngapain lu kesini? Masih nanya lagi, Pak. Bapak tuh tahu kenapa sih Bapak selalu mengganggu urusanku, Pak? Bapak udah ngambil buku hariannya Bagas. Papa udah ganggu Sarah. Sekarang Bapak nanya, seolah-olah Bapak nggak berdosa. Apa maksudnya, Pak? Alvaro. Emang gua nggak ngerasa bersalah, ngapain juga gua harus ngerasa berdosa? Ingat ya, yang banyak salah itu lo, Alvaro. Lo denger baik-baik. Lo tuh pengecut. Tapi, so ngerasa jagoan. So hebat lo. Istri orang lo pacarin. Hah? Lo ngaca dong, lo tuh siapa? Lo tuh cuma anak seorang supir. Berani-beraninya ya. Lo tantangin Bos Bima, lo tahu sama dia. Aku nggak peduli, Pak. Aku nggak peduli dengan Bima, Pak. Yang aku pedulikan sekarang adalah Sarah. Karena bagaimanapun, Sarah adalah belahan hati aku, Pak. Sekarang aku tanya sama Papa. Di mana Sarah? Apa yang Bima telah lakukan sama Sarah, Pak? Dasar ya kamu tuh anak kurang ajar. Diingetin sama orang tua malah ngeyel. Ingat ya, gua nggak mau ikut campur dan gua nggak mau dibawa-bawa. Ini uang 1 juta. Buat Papa. Asal Papa kasih tahu ke aku. Di mana Sarah? Tunggu Alvaro. Gue gak yakin lo bakal kasih duit itu ke gue. Udah aku masukin ke saku. Masih gak percaya? Oke. Gue percaya. Sekarang ini Sarah dikurung di kamarnya sama Bos Bima. Kurang ajar Bima. Alvaro, lu mau kemana? Ingat, kalau lu ke sana, lu bakal habis sama Bos Bima. Alvaro! Biarin aja. Alvaro dihabisi sama Bos Bima.
Gue harus masuk. Gue harus masuk ke halaman belakang rumah Bima. Gak ada orang. Aman. Itu kamar Sarah. Gua harus masuk kamar Sarah. Sarah. Kamu ngapain ada di sini? Aku khawatir sama kamu, Sarah. Masuk. Masuk cepat, Mama. Sarah. Kamu kenapa nekat banget sih datang ke sini? Mas Bima itu orang yang berbahaya, Al. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Mungkin ini semua salahku. Apa dia yang nyakitin kamu? Apa Bima main tangan? Aku khawatir sama kamu, Sarah. Handphone kamu gak aktif. Tapi syukurlah kamu baik-baik aja. Sekarang kamu udah ngeliat kan keadaan aku gimana. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Kamu harus pergi ya, kamu pergi. Aku tahu Bima masih di kantor. Dia gak akan tahu aku di sini. Dan nanti siang pun dia harus jemput Tiara. Sekarang aku masih punya banyak waktu untuk sama kamu, Sarah. Aku mohon kamu pergi dari sini, Al. Aku gak mungkin bisa hidup sama anak-anak aku, Al. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama jauh darimu hingga harus Dengerin aku baik-baik, Al. Hubungan kita itu udah berakhir. Udah selesai. Kita
Kita gak mungkin bisa sama-sama lagi. Aku mohon sama kamu lupain aku, Al. Kamu lanjutin hidup kamu karena kamu punya hak untuk bahagia. Aku mohon kamu lupain aku. Saat kamu masih di Australia, aku kira aku bisa melupakan kamu, Sar. Tapi aku salah. Aku tidak bisa melupakan kamu. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku, Sar. Aku mohon sama kamu, Sar. Aku mohon. Jangan minta aku untuk menjauh lagi darimu, Sar. Aku tidak sanggup, Sar. Semua yang sudah kita lalui, semua yang sudah kita miliki, aku tidak ingin melepaskannya begitu saja, Sar. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melupakanmu, Sar. Anak papa. Nah, anak papa, sekarang kita udah sampai rumah. Mama. Mama. Kangen mama? Ya. Oh, ya udah nanti mama pasti akan nemuin kamu. Kita masuk aja dulu ke dalam rumah ya. Cium dulu dong papa. Muah. Anak papa masuk rumah langsung tidur. Kasihan pasti capek pulang sekolah. Bibi. Iya Tuan. Bi, tolong bawa Non Tiara tidur di kamarnya ya. Kasihan dia, capek. Hati-hati Bi. Iya. Oh, lebih gede Non Tiara daripada Bibi. Iya, tidurnya nyenyak banget nih. Kalau yang ini anak gantengnya papa. Anak ganteng papa. Cium dulu sini, cium. Muah. Ya udah kalau gitu bawa ke kamar lagi ya. Iya, Mbak Emil. Aku akan pergi dari sini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus janji sama aku. Kamu aku janji apa? Jangan pernah lupakan aku. Dan kamu akan terus mengabari aku. Kamu bisa. Aku. Jawab, Sar. Kamu bisa. Masih mau pulang, Al. Kamu harus masuk sana. Ayo cepat.
Apa yang terjadi tadi? Tadi aku datang ke sekolahannya Tiara. Dan kamu tahu? Di sana aku ketemu sama yang namanya Alvaro. Aku nggak nyangka, sayang. Pantas saja selama ini kamu selalu senang kalau kamu nganter Tiara ke sekolah. Jadi kamu secara diam-diam ketemu sama dia di sekolahan. Aku juga sudah peringatkan dia. Kalau sampai dia datang lagi untuk menemui kamu dan juga anak-anak aku. Aku gak akan segan-segan untuk ngabisin dia. Tapi aku gak nyangka sih. Ternyata laki-laki itu juga punya nyali. Dia masih berani untuk nanyain kabar kamu. Oh, masih sayang ya kamu sama dia. Dengar aku, sayang. Kalau sampai kamu masih menemui dia, itu artinya kamu udah gak pengen hidup lagi. Aku gak pernah main-main sama ucapan aku. Kalau kamu masih pengen hidup dan ketemu sama anak-anak, kamu harus belajar jadi orang yang setia. Paham kamu? Kamu tahu kan, kepercayaan itu tak ternilai harganya. Satu kali kamu rusak, kamu harus mati-matian, sayang, untuk memperbaiki kepercayaan itu. Jadi, selama kamu belum bisa buktiin kalau kamu setia sama aku, kamu akan tetap jaga. Sampai kapanpun. Mas, aku mohon seenggaknya biarin aku ketemu sama anak-anak, Mas. Mereka itu anak-anak aku, bukan anak kamu. Mas Bima. Tolong pergi dari sini sekarang. Jangan bikin hidup aku makin menderita. Aku mohon. Tapi Sarah, cukup. Cukup, aku mohon kamu pergi. Maafin aku, Al. Safira, sayang, Cinta. Safira mana sih? Kok nggak ada di rumah? Bi? Iya Tuan. Ini Bibi Tuan. Bi, Safira sama Cinta mana ya? Nyonya belum pulang Tuan. Gimana sih Safira?
Bilangnya habis jemput Cinta mau langsung pulang. Tapi jam segini belum pulang juga. Oh, iya Tan. Iya. Saya permisi dulu. Telepon aja Safiranya. Kenapa bingung sih? Itu aja repot. Mas Kenan sama Bu Mala udah pulang. Aku harus kasih tahu Teteh. Halo, Halo sayang. Sayang kamu di mana? Kok di rumah nggak ada sih? aku sama Cinta lagi di rumah Papa, Nan. Loh kok di rumah apa? Kamu nggak pulang ke sini? Aku nggak akan mau pulang ke rumah sampai perempuan itu pergi dari rumah. Sayang please dong, dengerin aku dulu ya. Bu Mala sama Mas Kenan udah pulang. Ayo kita ceritain sekarang. Aku yakin mereka pasti mau bantu kita untuk mencari Naila. Aziza, Teteh rasa mereka nggak mungkin mau nolongin seperti itu. Udahlah, Teteh kan udah bilang. Teh, jangan terus-terusan dulu Mas Kenan. Percaya sama aku. Bu Mala itu punya pengaruh besar dan relasinya juga banyak. Aku yakin kalau Bu Mala mau bantu kita, peluang kita untuk mencari Naila semakin besar. Tapi, ayo Teh, kan gak ada salahnya kalau kita coba, ya? Ayo, ya sudah, kita coba. Ya ampun sayang, kamu tuh kenapa sih nggak mau pulang? Kamu masih marah sama mama gara-gara kejadian tadi siang? Kan aku udah minta maaf sama kamu. Nan, aku nggak mau pulang ke rumah itu bukan karena Mama, tapi karena perempuan itu. Pokoknya aku gak akan pernah mau nginjek rumah kamu sampai perempuan itu pergi dari rumah kamu. Safira, sayang tolong jangan keras kepala dong ya. Kinan, bilangin tuh sama istri kamu. Harusnya dia pakai otak. Jangan cuma ngikutin perasaannya dia aja. Mama udah susah payah ngatur semua ini ya. Sekarang dia mau ngancurin gitu aja. Anissa ada di sini semuanya karena rencana Mama. Suruh sekarang juga istri kamu itu pulang sama Cinta. Kalau nggak sini. Mama yang ngomong aja sini. Enggak. Ada apa Aziza? Ini Bu, kakak saya ingin memohon bantuan dari Ibu dan Mas Kenan. Ayo Teh. Minta tolong apa? Ngomong aja. Begini Bu Mala, Pak Kenan. Jadi saya kehilangan anak saya udah selama 2 tahun ini. Ya maklum, saya hanya orang nggak punya. Jadi kalau ada masalah seperti ini, ujung-ujungnya saya yang dipersulit. Saya mau minta tolong sama Bu Mala dan Pak Kenan. Siapa tahu bisa membantu saya. Ya berbedalah sama Bu Mala dan Pak Kenan. Kalau Bu Mala dan Pak Kenan ini kan orang yang punya kekuasaan. Jadi siapa tahu aja dengan kekuasaan kalian bisa membantu saya untuk menemukan anak saya. Karena saya sekarang ini sudah nggak tahu harus meminta bantuan kemana lagi. Iya Bu, tolong kasihani teteh saya. Teteh saya menjanda dan semakin menderita semenjak anaknya hilang 2 tahun yang lalu.
Namanya Naila, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Kita akan berusaha yang terbaik untuk menemukan anak kamu. Terima kasih banyak, Bu. Saya juga sangat berterima kasih, Bu. Sama-sama. Udah sewajarnya sesama ibu menolong satu sama yang lain. Ya udah, Bu. Mas Kenan, kami permisi dulu ya. Permisi, Bu Mala, Pak Kenan. Terima kasih. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bawa pulang istri kamu dan anak itu. Jangan sampai rencana ini semuanya jadi berantakan. Pos. Bener kurang ajar dia. Berani-beraninya dia datang ke rumahku dan masuk ke kamarku. Ajar kamu. Itu benar-benar wanita murahan. Kamu itu wanita murahan. Apa maksud kamu, Mas? Kamu tanya apa maksud aku? Maksud aku, kamu berani-beraninya ya sayang, bawa laki-laki lain masuk ke kamar kita. Masih mau ngelak kamu? Masih mau ngelak kamu? Assalamualaikum. Safira, tolong buka pintunya, Safira. Pak. Papa, ini Kinan, Pak. Assalamualaikum. Pak. Tolong jangan dibukain, Pak. Tapi kalau Papa mau buka, bilang sama Kenan. Aku lagi nggak di rumah. Kenapa kamu nggak mau ketemu Kenan? Enggak, Pak. Pokoknya aku nggak mau nemuin Kenan. Biar Papa aja yang nemuin Kenan. Assalamualaikum. Fir. Safira, aku mohon. Fir. Pak. Safira mana, Pak? Safira, please. Tolong buka pintunya, sayang. Safira, kita harus bicarakan ini, Safira. Tolong keluar, Safira. Safira, aku mohon, Safira. Ayo keluar dulu, sayang. Sayang. Ayo, sayang. Ayo kita pulang. Ayo. Enggak. Aku nggak akan pernah mau pulang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Nggak akan. Sayang, dengerin aku. Wanita itu udah yakin kalau kita nggak ada hubungan sama anaknya yang hilang.
Dia juga sempat bilang sama mama, dia minta tolong untuk cariin anaknya. Itu tandanya, berarti dia udah yakin kalau kita itu nggak ada hubungannya sama anaknya yang hilang. Mungkin dengan dia dekat dengan cinta, lama-kelamaan dia nggak akan lagi nyari anaknya yang hilang. Mungkin itu udah cukup buat dia. Nan, aku bilang enggak ya enggak. Kalau perempuan itu tahu cinta itu anak angkat kita gimana? Kalau dia nyelidikin cinta gimana, Nan? Safira, Kenan benar. Sebaiknya kamu pulang. Tapi dengan cara begini, kamu lari, dia pasti akan curiga. Enggak, Pak. Aku nggak mau lihat dia, Pak. Aku nggak mau cinta diambil dari aku, Pak. Nggak mau. Safira, kamu sudah mengambil cinta. Dan kamu membiarkan ibunya mencari begitu saja sampai dia putus asa. Ini nggak benar, Safira. Apa kamu nggak berpikir bagaimana perasaan ibunya itu? Safira, di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, nggak bisa dibohongi bahwa cinta adalah anak kandung dia. Makanya kamu jangan egois. Pulanglah kamu, Safira. Biar Anissa merawat dan bersama-sama kamu. Kamu bisa berbagi, Safira. Nan, kalau nanti perempuan itu ngeliat cinta gimana? Pasti dia ngerasa cinta itu anaknya. Setahu aku 0.000 itu nggak pernah salah. Sayang, kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya. Sekarang, kita semua harus tenang. Supaya mereka nggak curiga sama kita. Ya. Ayo. Sayang, seperti yang aku bilang tadi, aku bawain kamu semua makanan yang kamu suka. Karena aku tahu apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. Kecuali satu. Aku nggak tahu kalau kamu itu suka sama Alvaro. Sayang, tapi itu kan bukan salah aku ya sayangnya. Bukan kan sayang?
Karena kan aku nggak tahu kalau kamu itu cinta sama dia. Kalau kamu itu suka sama dia. Mas, mau sampai kapan kamu ngurung aku di sini, Mas? Oh, Sarah, kenapa? Kamu nggak betah tinggal di rumah ini? Kamu lebih suka tinggal di gubuk yang jelek, kotor, gitu? Rumah anak seorang supir. Iya. Oh, kamu sukanya kayak gitu? Bukan kayak gitu, Mas. Aku cuman kangen sama anak-anak. Mas, aku mohon izinin aku untuk main sama anak-anak, untuk ketemu sama mereka. Sayang, kamu sabar ya. Setelah semua urusan selesai, kamu pasti bisa banget ketemu sama anak-anak. Iya, tapi kapan, Mas? Tunggu urusan Alvaro selesai. Setelah itu, kita bisa kembali lagi hidup normal. Kita bisa jadi keluarga yang bahagia, bisa saling mencinta, bisa saling menyayangi, sayang. Ya. Apa yang akan kamu lakuin sama Al, Mas? Oh, kamu jangan khawatir kalau masalah itu. Kamu tenang aja. Nanti juga kamu tahu sendiri. Mas, aku mohon kamu jangan lakuin yang macem-macem ke dia, Mas. Sayang, bisa nggak sih kita nggak usah bahas hal yang aneh-aneh? Kamu itu nggak usah mikir yang aneh-aneh, kamu nggak usah mikir macem-macem. Aku cuman pengen kita bisa makan malam berdua. Bisa kan sayang? Sayang, kamu itu adalah ibu dari anak-anak aku. Kamu yakin semuanya berjalan sesuai rencana kita? Bagus kalau begitu.
Aku tadi bilang sama kamu bukan? Kalau aku dan juga anak buahku nggak akan menyentuh Alvaro sedikit pun. Selai rambutnya juga enggak. Karena polisi yang akan ngurus dia. Kalau Alvaro sudah di penjara, itu artinya kamu bisa bebas lagi, sayang. Seneng kan? Aduh, masih mau makan, sayang? Mau nggak? Aku bawa keluar kalau udah. Aku bawa keluar ya. I love you. Selamat istirahat, istriku tercinta. Mimpi indah, sayang. Love you. Semoga Mas Bima gak cepat-cepat balik ke sini. Ini, Non. Terima kasih. Iya, sama-sama, Non. Aska, kamu juga terima kasih dong ke Bibi. Cinta? Cinta ngomong sama siapa? Siapa itu Aska? Ini namanya Aska, Mama. Halo Aska. Pinternya udah ngasih nama, mainannya namanya Aska ya. Tumben banget kamu beliin mainan buat Cinta. Aku kira malah kamu yang beli mainan. Aku nggak beliin Cinta mainan sih. Cinta, yang beliin mainan ini siapa? Siapa yang kasih kamu mainan ini? Hai Cinta. Hai kakak. Au. Ayo. Kamu nggak apa-apa kan? Sakit kak. Nggak apa-apa kok. Cuma merah aja. Tapi aku sakit kak. Sakit kak. Nih buat kamu.
jangan nangis lagi ya. Ini beneran buat aku, Kak. Iya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku yang kasih mainan ini ke kamu. Terima kasih, Kak. Tapi aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Iya. Ini rahasia. Ini dia rahasia ya? Iya, rahasia. Rahasia. Dari dulu saya menginginkan cucu dari darah keluarga sendiri, bukan dari anak pembantu. Pelukan cinta. Begitu hangat, aku merasa sangat bahagia. Itu kan Anissa. Ngapain dia ada di mobil Kinan? Al gawat, Al kamu dalam bahaya. Mas Bima. Segitu berharganya Alvaro buat kamu sayang. Sampai kamu itu harus mengorbankan diri kamu sendiri. Segitu berharganya dia. Aku bertahun-tahun mah bersama Cinta. Aku gak akan pernah bisa dipisahin sama Cinta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.